Judul firman Tuhan pagi hari ini, kekuatan keinginan. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ada yang lebih kuat daripada tekad atau komitmen, yaitu keinginan. Ayat ini mengatakan keinginan tidak sekedar mendorong kita, tetapi menyeret dan memikat kita. Ya, ini luar biasa. Itu berarti keinginan kita menentukan jalan hidup kita lebih daripada komitmen kita. Keinginan ini sangat kuat. Oleh karena itu, kita harus belajar mengendalikan keinginan. Bagaimana caranya mengendalikan keinginan? Pagi hari ini kita akan merenungkan ada dua sumber keinginan. Kalau kita ingin mengendalikan keinginan kita, kita harus mengendalikan dua sumber keinginan ini. Yang pertama adalah mata. Amsal 27 ayat 20. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas, demikianlah mata manusia tak akan puas. Keinginan timbul terutama dari mata. Lebih daripada kelima panca indera kita. Saya beri contoh misalnya makanan gitu ya. Kalau kita mendengar teman kita bercerita bahwa makanan ini enak, makanan di sana enak, begini begitu, kita mungkin tidak terlalu ingin memakannya. Tetapi begitu kita melihat fotonya, mata kita melihat makanan itu, kita jadi ingin untuk makan. Coba kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Hawa, saya yakin sudah berkali-kali mendengar tentang buah ini. Buah yang dilarang Tuhan, tidak boleh dimakan. Bahkan mungkin sering melewati pohon ini dan tidak pernah kepingin memakannya. Tetapi suatu kali begitu matanya melihat, iblis membuat mata Hawa melihat buah dari pohon ini, langsung timbul keinginan. Inilah kekuatan mata dalam menimbulkan keinginan di dalam hati kita. Jadi Lukas 11 ayat 34 berkata demikian. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Melihat yang baik membuat hidup kita baik. Melihat yang jahat membuat hidup kita buruk. Apa yang sering kita lihat itu menimbulkan keinginan kita. Keinginan kita menentukan jalan hidup kita. Entah baik atau buruk, sukses atau gagal, sehat atau sakit, kaya atau miskin. Karena itu mulai pagi hari ini, mari jaga mata kita. Hanya melihat
hal-hal yang baik. Sumber keinginan yang kedua adalah pikiran. Dalam Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dalam bahasa asli, keinginan artinya pikiran atau pengertian. Berarti pengertian kita tentang sesuatu itu akan menentukan keinginan kita. Salah mengerti tentang sesuatu menyebabkan kita salah mengingini sesuatu. Dan ini terjadi setiap hari dalam hidup kita sejak di Taman Eden. Karena itu kita mau sadar pagi hari ini. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut, ini Paulus yang berkata, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kelicikan yang bagaimana? Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui, ini kata-kata ular, kata-kata iblis, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, sebelum makan buah pengetahuan, Adam dan Hawa ini sudah seperti Allah. Justru setelah memakannya, gambar dan rupa Allah itu rusak. Iblis berusaha memutarbalikkan pengertian atau pikiran Adam dan Hawa. Sadarkah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yesus kita ini sudah memiliki segala-galanya. Kita sudah dipenuhi dengan segala-galanya. Tetapi setiap hari iblis akan datang kepada kita, mengatakan bahwa kita kurang ini, kita kurang itu, kita kurang segala-galanya. Karena itu Matius 6 ayat 33, ini harus kita jadikan kebenaran yang kita pegang setiap hari. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setiap hari iblis datang dalam hidup kita dalam rupa pekerjaan tambahan, mungkin itu game, yaitu serial TV atau hobi Instagram, gadget, HP dan lain sebagainya, hanya untuk menawarkan kehidupan yang lebih baik. Kalau kamu punya kerja tambahan, hidupmu akan semakin baik. Kalau kamu kerja di hari Minggu, maka hidupmu akan semakin baik. Padahal tanpa itu semua hidup kita ini sudah baik, sudah lengkap, sudah sempurna di dalam Yesus. Justru setelah kita terikat dengan itu semua, pekerjaan, game, hobi, dan lain sebagainya, hidup kita hancur. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya yang kita butuhkan di dalam hidup ini selama kita di bumi itu cuma satu, yaitu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan di dalam setiap hati dan pikiran kami, seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami rindu jamahan-Mu, melembutkan hati
kami rindu kuasa-Mu, memulihkan hati yang terluka. Tuhan dimuliakan. Nyatakanlah kuasa-Mu, pimpin jalan kami, bawa pada segala kebenaran. Biar terang-Mu bercahaya menyinari kami, menerangi seluruh hati kami. Jamahan-Mu, melembutkan hati